Halo Sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan part Kalen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Cabang-cabang pohon hijau subur terjalin di atas, tumbuh dari pohon-pohon tinggi yang menghuni hutan. Mereka tampak seperti jaring laba-laba besar yang menutupi langit. Di bawah naungan pepohonan besar ini, sinar matahari pun kesulitan menerobos. Sinar cahaya melewati celah di antara pepohonan lebat. Itu berubah menjadi pilar cahaya selebar setengah kaki saat ditembak jatuh. Itu menyinari sekelompok besar sosok manusia yang sedang beristirahat dengan menyilangkan kaki. Ada sekitar 15 hingga 16 sosok manusia dalam kelompok ini. Semuanya memiliki aura yang kaya dan kuat, dan jelas tidak lemah. Beberapa orang di antara mereka bahkan memiliki aura yang tidak jelas, sehingga sulit untuk mendeteksi kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun dari tingkat rasa hormat yang terpancar di wajah orang-orang sekitar, terlihat jelas bahwa orang-orang tersebut adalah inti dari kelompok ini. Bang, beberapa suara teredam tiba-tiba muncul di hutan yang sunyi di kejauhan. Segera, suara daging fisik jatuh ke tanah menyusul. Seseorang sepertinya bisa mendengar tangisan yang menyedihkan. Namun, orang-orang yang duduk di tanah tidak bergerak, mereka mengabaikan tangisan menyedihkan yang memenuhi telinga mereka. Beberapa menit kemudian, beberapa sosok manusia keluar dari hutan lebat sebelum mendarat di tanah kosong. Mereka berlutut di hadapan seorang pemuda berjubah hitam dan berkata, "Ketua, orang-orang di belakang, yang agak dekat, telah kami singkirkan secara diam-diam." Pemuda berjubah hitam itu akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat setelah mendengar kata-kata tersebut. Dia memperlihatkan sepasang pupil seperti tinta dan mengangguk sebelum tertawa dingin. Orang-orang ini benar-benar terlalu ceroboh. Tetua pertama, berapa jauh lagi sampai kita tiba di Akademi Jianan? Jika tidak terjadi kecelakaan, kami mungkin bisa mencapainya lusa. Seorang lelaki tua berambut putih di samping pemuda berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, "Untungnya, kita memiliki cukup banyak orang di pihak kita. Kalau tidak, kami akan diganggu oleh lalat-lalat pengganggu itu hingga kami sulit beristirahat." Pemuda berjubah hitam itu juga tersenyum. Dia mengangkat kepalanya sedikit untuk memperlihatkan wajah muda yang familiar di bawah hangatnya sinar matahari. Orang ini adalah Xiao Yan dan orang-orang di sekitarnya tentu saja adalah orang-orang dari Gerbang Xiao, dan Akademi Jianan yang telah meninggalkan kota Kaisar Hitam. 2 hari telah berlalu sejak pertempuran besar itu. Selama 2 hari ini, kelompok Xiao Yan telah meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas ke Akademi Jianan. Namun, masih banyak orang serakah yang mengikuti mereka meskipun kecepatan perjalanan mereka. Mereka seperti serigala lapar yang menjauh, namun tetap siap bertindak kapan saja jika ada kesempatan sekecil apapun. Meskipun cukup banyak dari mereka yang tersingkir oleh taktik kejam, Gerbang Xiao, dan Akademi Jianan, beberapa dari mereka terus bergerak maju, bertingkah seperti kelelawar vampir yang mengendus aroma darah segar. Selain itu, terlepas dari perubahan rute yang diambil kelompok Xiao Yan, orang-orang ini masih dapat mengikuti dengan akurat. Setelah situasi ini terus terjadi, kelompok Xiao Yan dapat mengetahui bahwa pasti ada seseorang di belakang yang mendorong mereka. Apalagi hanya segelintir orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Namun, meski ditatap oleh banyak pasang mata, beruntunglah sebagian besar ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan datang kali ini. Oleh karena itu, beberapa hal tidak perlu menyusahkan Xiao Yan untuk menanganinya secara pribadi. Kalau tidak, dia pasti akan lelah karena jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya ini dan dia mungkin tidak akan bisa menghindari kerugian apapun. Meskipun orang-orang yang mengejar kita tidak kekurangan individu yang terampil, seorang ahli di level yang sama dengan Han Feng belum muncul. Oleh karena itu, kami masih mampu mengelolanya meski sedikit mengganggu. Dokter peri kecil di sisinya berbicara dengan lembut. Orang tua itu tidak akan mudah menyerah. Dia pasti menginginkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Oleh karena itu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Ekspresi aneh muncul di matanya. Itu segera menghilang saat tatapan Xiao Yan tertuju pada pria besar yang dengan hati-hati mengamati aktivitas di luar hutan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Big Yao, kamu harus memimpin beberapa ahli dari Xiao Gate untuk menjaga kami. Jika ada yang mendekat, serang saja mereka. Tapi mundurlah jika kamu bertemu musuh yang tidak bisa kamu kalahkan." "Ya." Ketua Big Yao menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan bertukar pandang dengan Su Qian dan yang lainnya setelah memberikan instruksi.
Mereka segera bangkit dan melambaikan tangan. Banyak sosok manusia mulai melonjak saat mereka menyapu hutan seperti macan tutul yang ganas. Setelah itu, mereka segera bergegas keluar hutan. Di belakang mereka, Big Yao memimpin beberapa ahli dari Xiao Gate dan perlahan mengikuti. Dia dengan hati-hati mengamati sekeliling. Beberapa hari ini benar-benar membuat masyarakat tegang. Bahkan tulang-tulang tuaku ini agak tidak mampu menahannya. Suqian meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa. Kami telah menyusahkan penatua pertama beberapa hari ini. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Suqian, tapi Suqian hanya melambaikan lengan bajunya, matanya menyipit dan sepertinya memasuki kondisi tidur palsu. Kamu harus menjaganya. Saya akan mencari tempat yang tenang untuk mempelajari teknik penguasa Dao skill yang baru saja saya peroleh. Xiao Yan menunggu beberapa saat sebelum tiba-tiba menoleh ke dokter peri kecil untuk memberinya beberapa instruksi. Dia kemudian segera bangkit dan berjalan menuju hutan. Xiao Yan berjalan melewati hutan yang gelap selama beberapa waktu sebelum aliran sungai kecil yang jernih muncul di depannya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di atas batu besar di samping sungai kecil. Setelah menyapukan pandangannya sekali ke sekeliling, dia akhirnya duduk bersila. Dia mengayunkan tangannya dan gulungan teknik penguasa mengalir 6 sendi, yang dia peroleh dari pelelangan, muncul di tangannya. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara sejuk saat dia perlahan membuka gulungan itu. Perhatiannya perlahan mulai terfokus. Selain suara tetesan air, suasana di samping sungai kecil itu benar-benar sunyi. Cahaya bulan yang sejuk tersebar dari atas, menutupi pemuda berjubah hitam di atas batu besar. Saat perhatian Xiao Yan benar-benar tenggelam ke dalam gulungan itu, aktivitas dunia luar secara otomatis diisolasi oleh Xiao Yan. Waktu berangsur-angsur berlalu di malam yang gelap, Xiao Yan mempertahankan postur ini selama hampir 1 jam. Baru setelah itu cahaya aneh tiba-tiba muncul di cincin penyimpanan di jarinya. Segera, sebuah kotak giok ditembakkan tanpa peringatan apapun. Lapisan energi yang agak ilusi mengelilingi kotak giok yang melarikan diri dari cincin penyimpanan. Energi ilusi itu sedikit bergoyang. Dalam waktu singkat, ia berubah menjadi sosok tua. "CK, Ketua Xiao, terima kasih telah mengantarku sepanjang jalan. Aku yang dulu akan pergi." Sosok ilusi yang agak tua itu baru saja muncul ketika ia menertawakan Xiao Yan di atas batu besar dengan cara yang aneh. Tubuhnya tidak berhenti sejenak pun. Dengan cepat, ia mencengkeram kotak giok dan melesat ke arah hutan yang gelap. Kecepatan sosok tua itu sangat cepat. Dalam beberapa kilatan, sosok yang gesit dan lincah itu sudah berada di dekat hutan yang gelap. Namun, anehnya tawa samar terdengar di belakangnya saat dia hendak menyerbu ke dalam hutan. "Ying San tua, kamu benar-benar gagal bertahan." Sosok tua itu tiba-tiba